Baik, yang belum aktif kameranya silakan diaktifkan dulu. Ada yang bergabung dengan temennya? Ada yang satu akun lebih dari satu orang? Biar saya cek dulu. Nggak ada ya, berarti semuanya akunnya sendiri-sendiri nih ya. Oke, sendiri-sendiri ya. 49. Saya cek dulu. Mas Andre, mana ini Mas Andre? Mas Andre? Nggak ada. Reisha? Reisha? Cindy? Cindy? Cindy belum ada ya. Linda? Adakah Linda? Ega? Eka, Reisha? Nggak ada ya Eka ya. Reisha nggak ada ya Reisha ya. Reisha itu nama panjangnya siapa ya? Ada yang tahu nama panjangnya Reisha? Reisha Dwi ya. Oke, oke. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Anda semuanya di perkuliahan online hari ini. Semoga nanti ke depannya Anda bisa menerima materi dengan baik. Ya, kemudian Anda juga bisa mengikuti dengan baik juga. Jaga kondisi kesehatan Anda. Yang belum sarapan tulis sambil minum, sambil ngemil, nggak apa-apa. Kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Berdoa bisa dimulai.
dapat diakhiri. Baik, seperti yang saya sampaikan kemarin, paling tidak Anda sudah bisa membuat tabel untuk proyek selanjutnya, yaitu pengarsipan ya. Kalau nggak salah pengarsipan kelas ini, bener ya? Iya, Pak. Iya, oke. Suaranya bening kok serah begitu ya. Sakit ya? Bening sakit kah? Tidak. Oh tidak ya, oke. Ngantuk mungkin ya. Oke, kita akan coba ya. Walaupun kemarin saya sudah menyampaikan untuk Anda buat sendiri, tapi akan saya ulang lagi. Sebenarnya bagaimana cara membuat ya, bagaimana cara membuat tabel, bagaimana cara membuat database-nya, nanti membuat kelasnya, tetap akan saya ulangi lagi. Ya, pun ada beberapa yang masih belum paham bagaimana cara membuat tabel dan membuat relasi. Jadi akan saya ulang, masih saya ulang lagi. Ya. Walaupun seharusnya tidak perlu diulang, tapi karena banyaknya request permintaannya, jadi saya ulang lagi untuk pembuatan aplikasi aksesnya ya. Oke, saya share dulu aja ini. Oke. Sudah kan semuanya tampilan layar saya? Sudah. Oke ya, sudah ya. Jadi perhatikan sekali lagi, bagi Anda yang masih sampai sekarang masih belum paham bagaimana cara membuat database-nya, kemudian tabelnya. Ya, jadi nanti biar nggak apa namanya, pertanyaannya biar nggak ke arah situ lagi, mungkin ke arah yang lebih lanjut tentang rumus-rumus dan sebagainya. Nah, cara membuat database-nya, Anda karena membuat namanya blank desktop database. Ya, pilih blank desktop database. Kalau sudah, jangan lupa tentukan tempat penyimpanannya. Anda tentukan tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya misalnya saya taruh di tempat yang biasanya. Oke, saya taruh di ini dia. Misalnya sekarang adalah aplikasi pengarsipan. Oke, aplikasi pengarsipan. Namanya saya simpan di K7K8 create. Kemudian langkah selanjutnya Anda tutup di sini. Oke. Nah, untuk membuat tabel yang pertama adalah membuat tabel dari data yang sudah ada. Membuat tabel dari data yang sudah ada. Atau membuat tabel dari data yang belum ada. Jadi, Anda bedakan bagaimana kalau saya sudah pernah punya data tinggal diambil aja. Tapi kalau belum pernah punya data sama sekali, ya berarti Anda harus membuatnya. Cara membuatnya kalau belum punya data sama sekali. Anda pilih create, kemudian pilih tabel design. Ya, create, kemudian pilih tabel design. Oke. Berikutnya silakan Anda beri nama apa namanya fieldnya apa aja yang dibutuhkan, itu yang pertama. Kalau nggak salah kemarin di contoh saya ngasih namanya kode dokumen, contoh aja. Tipe data disesuaikan, biasanya pengkodean itu tipe data teks. Saya menggunakan panjangnya maksimum misalnya adalah 10 misalnya. Atau misalnya 5, terserah ya. Ini tergantung kebutuhan aja. Kalau tanya besar biasanya ya 10 digit lah paling tidak. Kemudian ada nomor dokumen. Itu biasa disebut nomor berkas boleh ya, nomor dokumen. Saya juga menggunakan short tag. Panjangnya misalnya adalah 15-10 juga. Oh iya, kalau Anda pengen lebih bagus, lebih rapi dan sebagainya, captionnya juga diganti, misalnya kode ya, privasi kode dokumen.
Kalau ingin kodenya muncul otomatis, maksudnya ada PR dan sebagainya, silakan pakai yang namanya apa kemarin namanya? Ada yang tahu? Kalau saya lihat kode dokumen depannya langsung muncul B, itu ditaruh di mana di sini? Default value. Ya, di default value. Kalau Anda ingin memunculkan karakter yang muncul otomatis tanpa harus diketik, tuliskan di namanya default value. Ini. Oke, berarti ada yang masih ingat. Ini captionnya adalah nomor dokumen. Kalau tidak panjang-panjang seperti ini, Anda boleh menyingkat ya. Misalnya di sini Anda kasih KD, begitu nggak apa-apa. Di sini nomor Anda singkat NM gitu nggak apa-apa. Yang penting Anda ingat. NM dokumen, kode dokumen boleh, ya, karena di sini sudah ada captionnya, ya, seperti ini. Kemudian tanggal dokumennya, ya, saya pakai tipe date and time. Ya, jadi bedakan antara nomor dokumen, ya, nomor dokumen, saya ingat nomor dokumen dan kode dokumen. Kode dokumen itu pengkodeannya. Misalnya kalau ada surat masuk saya kasih kode SM, surat keluar saya kasih SK. Ya, misalnya seperti itu namanya kode. Kalau nomor, ya nomor yang tertera di dokumen tersebut. Date and time-nya formatnya misalnya DD, MMYYY. Ini apalagi yang dibutuhkan kemarin mungkin sudah saya sampaikan lagi, contohnya adalah sifat dokumennya itu penting atau bagaimana. Nah, sifat dokumen kalau Anda tidak ingin mengetikkan sendiri, ya Anda bisa menggunakan yang namanya lookup wizard. Lookup wizard ini kalau nggak mau mengetikkan sendiri. Nah, tapi Anda pilih yang namanya I will type, ini contohnya. Next. Nah, contohnya di sini saya pakai namanya adalah penting, biasa, rahasia. Misalnya ini contoh ya, contoh seperti ini. Next, ini. Nah, ini panjangnya saya kasih. Tetap jadinya teks, tapi cuma teksnya otomatis tinggal diklik nanti ya. 90. Captionnya saya kasih nama sifat dokumen. Macam-macam bentuk sifat dokumen, kadang ada yang bentuknya biasa saja, biasa, kemudian penting, sangat penting, dan sebagainya. Setelah sifat, apa lagi kemarin? Subjek, Pak. Subjek atau perihal ya, subjek. Subjeknya. Subjeknya saya pakai teks juga. Misalnya panjangnya adalah 50, ya. Misalnya panjang ini. Kemudian apalagi setelah subjek? Pengirim. Gimana Firda? Pengirim, Pak. Ya pengirim, ya pengirim. Teks juga, misalnya panjangnya adalah 25, misalnya kalau perusahaannya. Dan tujuan, kalau ada tujuannya. Teks, misalnya ini juga sama, 25. Kemudian status. Status ini Anda boleh menggunakan yang namanya yes no. Yes no itu berarti kalau yes itu tercontreng, kalau no itu tidak tercontreng. Atau tetap Anda menggunakan teks tersedia atau tidak tersedia. Yang menggunakan teks tersedia atau tidak tersedia. Ini. Oke. Ini saya pakai 15 misalnya. Boleh menggunakan lookup wizard tersedia atau tidak di sini juga. Di lookup begini. I will type tersedia atau terpinjam. Misalnya seperti ini bahasanya. Oke, saya ganti tadi 15. Ada lagi? Kalau ada lagi silakan dikasih catatan-catatan khusus ya. Tambah banyak ini nggak masalah. Nah,
Di dalam sebuah tabel, jika Anda tidak ingin data itu ada yang kembar di dalam pemrosesannya, maka dibutuhkan yang namanya primary key. Ya, primary key kunci. Ini tujuannya agar nanti ketika mengisikan data, kalau dikasih primary key, tidak boleh ada data yang kembar. Nah, primary key ini biasanya dimasukkan ke dalam field yang unik, yang unik. Ya, contohnya adalah nomor induk mahasiswa, nomor rekening, kemudian kode dokumen dan sebagainya, nomor dokumen dan sebagainya. Silakan. Ini Anda bisa menggunakan kode dokumen atau menggunakan nomor dokumen juga boleh. Seperti ini. Ini contoh, saya pakai kode dokumen aja. Saya simpan, saya kasih nama TP dokumen. Tabel dokumen ya, saya singkat aja. Sebenarnya Anda ngetik tabel dokumen juga nggak masalah. Cuma saya singkat aja TP dokumen. Seperti ini. Oke. Nah, kalau Anda ingin membuat aplikasi ya yang cepat tanpa harus menunggu yang lainnya, artinya tanpa harus menunggu tabel-tabel yang lainnya, Anda boleh langsung lompat ke formnya, kemudian langsung lompat ke reportnya. Tapi kalau Anda tidak, saya akan membuat tabel dulu semuanya. Setelah saya membuat tabel, baru kemudian saya akan membuat form. Setelah membuat form semuanya, baru membuat report boleh. Tapi kalau Anda ingin cepat, ya caranya adalah setelah membuat tabel langsung buatkan formnya. Ya, karena Anda tidak dapat yang namanya perancangan sistem. Ya, karena Anda tidak dapat yang namanya perancangan sistem. Jadi perancangan sistem itu gunanya untuk merancang aplikasi nanti yang akan dibuat seperti apa. Jadi Anda harus membuat dulu tabelnya, membuat relasi, membuat form, membuat report. Nah, tapi kalau Anda, karena yang dibutuhkan adalah kecepatan dan ketepatan, Anda boleh langsung satu bikin tabel, langsung bikin form, langsung bikin report, biar cepat selesai. Jadi seperti itu. Contoh, saya membuat tabel dokumen karena tabel ini masih belum ada kaitan dengan tabel yang lainnya, jadi belum ada kaitannya sama sekali dengan tabel lain, saya boleh langsung membuat namanya form. Rasya mungkin mikrofonnya dinonaktifkan dulu, Rasya. Rasya? Rasya, adakah Anda di sana, Rasya? Oke, terima kasih. Jadi begini, biar cepat setelah tabel dokumen, langsung Anda buatkan namanya formnya. Formnya memang yang tercepat adalah menggunakan namanya split form. Yang tercepat menggunakan split form. Tapi kalau Anda menggunakan seri sebelumnya, maka split form ini belum ada. Split form ini belum ada, maka Anda gunakan namanya form ini. Kalau Anda menggunakan seri sebelumnya. Tapi kalau mulai 2013 sudah ada namanya split form. Walaupun posisinya kadang-kadang yang tidak di sini, langsung di atas. Split form. Dia langsung jadi kalau split form seperti ini. Kalau sudah tinggal dikasih sedikit sentuhan, kalau ingin mengganti temanya silakan temanya diganti di sini. Ini banyak tema ya. Di sini banyak tema. Seperti ini. Ini banyak tema. Kembali ke awal. Tinggal diganti judulnya, misalnya adalah form dokumen. Seperti ini. Anda pilih desain dulu. Kalau ingin editnya lebih gampang satu persatu, karena ini masih menyatu ya. Kalau seperti ini masih satu kesatuan. Kalau diambil dari satu, maka di sini perlu yang namanya dipecah dulu, biar mudah dalam mengedit. Caranya cukup Anda kontrol A, kemudian klik kanan, layout, ini yang sampai sekarang masih belum bisa pecah. Jadi di Ctrl A dulu, diseleksi all maksudnya, kemudian klik kanan layout, kemudian pilih namanya remove. Jadi nanti biar bisa dipecah satu persatu. Tinggal diberikan tombol, boleh di bawah, boleh di atas, tergantung kebiasaan saja. Ya, tergantung selera juga. Mau ditaruh di bawah sini boleh, mau ditaruh di atas juga boleh. Ya, jadi tergantung kebutuhan dan selera aja. Ada yang taruh di sini tombolnya, ada yang taruh di bawah sini. Oke ya. Langsung bikinnya masuk ke desain lagi pakai button.
Nah, pastikan buttonnya ini di sini use control-nya sedang aktif. Cirinya apa? Kalau tidak aktif, ini contoh saya tidak aktifkan, jadi begini kalau saya klik ini. Tidak muncul wizard langkah-langkah selanjutnya, maka dipastikan di sini sedang tidak aktif. Karena itu kalau muncul seperti ini aktif dulu. Nah, diaktifkan, ini saya hapus, baru bikin. Tombol standarnya yang dibikin seperti ini. Ini saya ulang sekali lagi biar bisa. Tombol standarnya, tombol navigasi dulu, mulai tombol selanjutnya next, kemudian akhir. Ini tombol standar aja. Pas berarti ya. Kemudian awal, kemudian mundur, seperti ini. Nah, ini dia. Seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, kemudian tampilannya biar lebih menarik, ini record selektornya dan record navigasinya, karena di sini sudah ada, dihilangkan. Ya, di situ ada, dihilangkan. Masuk lagi ke desain. Record selector ada di properties. Ini namanya properties. Jadi kalau form itu ada di sini formnya. Nah, kalau Anda menggunakan seri tertentu, kalau tidak menemukan tanda titik di sini, maka Anda bisa mencari langsung di sini. Cari yang namanya form. Ya, langsung. Kalau di sini tidak ada, maka Anda bisa langsung klik di sini, cari namanya form. Jadi kalau klik, kemudian look, formnya kok nggak bisa diklik di sini, cari di sini, namanya form. Oke, kemudian cari record selector di sini. Saya pilih no, saya pilih no. Jika saya lihat hasilnya seperti ini. Oke, ini dia. Seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah ketika Anda geser-geser seperti ini, nah ketika datanya sudah terakhir maka akan muncul pesan seperti ini, bahasa Inggris. Begitu juga ketika awal, nah maka seperti ini. Karena itu silakan Anda ganti, ya, Anda ganti pesannya, message-nya. Cara mengganti pesannya, Anda taruh di data yang tombol yang mau dikasih pesan, klik kanan, build event, ini dia, klik kanan build event, ya. Kemudian di sini message-nya ada ganti, misalnya adalah data terakhir. Sini saya menggunakan gambar, boleh non juga boleh ya, judulnya adalah informasi. Ini boleh pakai gambar, kalau pakai gambar silahkan di sini. Informasi misalnya, simpan. Artinya ketika nanti sudah terakhir begini, nah ini munculnya. Diganti bahasa Indonesia. Begitu juga ketika kembali mundur ya di sini, klik kanan, build event, sini, misalnya adalah awal. Menggunakan informasi juga. Seperti ini. Nah, tombol-tombol yang penting lainnya adalah tombol-tombol operasi. Kali ini namanya navigasi ya, navigasi. Berikutnya tombol operasi. Tombol operasi itu berarti tombol tambah, kemudian simpan, hapus, namanya tombol operasi. Kalau ini navigasi. Itu yang penting seperti ini. Tambahkan lagi tombolnya. Saya pasangkan aja di sini ya. Record operation kalau tadi navigasi, sekarang adalah operation, record operation. Kita mulai dari tambah. Next aja ya, finish. Kalau mau nambahkan teks silakan ditambahkan teks. Ini misalnya teksnya, captionnya saya ganti misalnya adalah tambah. Nah, saya taruh di mana, di atasnya boleh, di kanannya boleh. Nah, tambah saja teksnya ya. Seperti ini.
Dan Anda bisa menggunakan tombol, yang tombolnya itu Anda download dari internet berupa gambar JPG atau PNG. Nanti Anda pilih di sini, picture-nya Anda klik, Anda pilih, jadinya gambarnya masuk di sini. Jadi bikin tombol-tombol dulu di Adobe, ya, atau nyari di internet, kemudian dimasukkan di sini boleh. Ini langsung diganti tombol. Selanjutnya hapus misalnya. Simpan dulu ya, simpan. Berarti kategorinya masih record operation, kemudian save, simpan. Kalau ingin ganti gambar di sini, simpan, next, finish. Saya lebarkan. Ini saya pakai simpan. Nah, saya taruh di sebelah kanan. Terakhir adalah hapus misalnya. Hapus, record operation, delete ya. Nanti misalnya ini di sini hapus. Sisi kanan. Oke, jadi seperti ini tombol-tombolnya kurang lebih. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, paling nggak kelengkapannya seperti ini. Kalau masalah warna dan sebagainya disesuaikan, ya, disesuaikan. Ini seperti ini. Ini saya kecilkan sedikit, saya drag semua. Oke, ini juga boleh dikecilkan kalau dirasa terlalu panjang. Kalau dirasa terlalu panjang boleh dikecilin ya. Dan lagi kalau dirasa terlalu panjang kecilkan. Seperti ini. Ini dia. Oke. Nah, berikutnya Anda boleh mulai mengisi dokumennya. Contoh di sini ada kode dokumen adalah SM01 misalnya. Nomor dokumen hanya adalah 001 garis miring misalnya PEC minus PGH panjangan ini ya, kurang panjang, berarti nomor dokumen biasanya panjang ya, kurang panjang tadi saya nomor dokumennya 3 ya. Ini artinya dokumen saya kurang, nomor dokumennya kurang panjang. Ini nomor dokumen usahakan dikasih yang panjang gitu ya, 25 atau berapa tadi tanggalnya, misalnya hari ini. Sifat dokumen diklik, nah keluar ini. Karena tadi pakai lookup ya, penting misalnya. Subjeknya adalah undangan seminar. Pengirimnya adalah sang bisnis. Tujuannya adalah misalnya bagian personalia. Berarti kalau di sini statusnya masih tersedia. Nah, otomatis tersedia, belum ada peminjaman. Sebenarnya seperti ini. Simpan. Nah, ketika disimpan, kalau ingin memunculkan pesannya, apa namanya, kegiatan ini sudah tersimpan, makanya tadi, Anda klik kanan, build event. Ingat, kalau simpan ini berarti bukan mengedit yang error ini, bukan. Kalau tadi mengedit, kali ini nambah pesan baru, yaitu di sini cari yang namanya message box. Nih, namanya message box, ketik aja message box ini ya. Ini judulnya misalnya adalah data telah tersimpan. Ya. Tipenya terserah, judulnya adalah informasi juga. Jadi ketika Anda simpan itu muncul seperti ini. Kalau ingin nambah gambarnya di sebelahnya tadi, di sini ya nambahnya ya. Klik kanan, event ini. Di sini tipenya Anda pilih, tipenya yang mana.
Misalnya sini informasi. Oke. Jadi seperti ini. Saya tambah lagi aja sebuah dokumen ya biar kelihatan tambah. Misalnya adalah SK surat keluar misalnya ya. Satu juga. Dokumen misalnya adalah 20 garis miring SM. Misalnya ini tanggalnya kemarin. Sifat dokumen biasa misalnya subjek Pak kerja misalnya, contoh aja kirim ya udah misalnya contoh aja tujuan adalah dan juga misalnya CV dia makmur terus tersedia nih contohnya seperti ini simpan. Oke, nah seperti ini. Kalau sudah, baru di sini Anda buatkan juga untuk tombol pencariannya. Pencarian yang statik maupun pencarian yang dinamik. Jadi ada pencarian statik dan pencarian dinamik. Pencarian statik, ya Anda gunakan yang namanya combo. Ini combo. Di pencarian statik Anda gunakan combo. Di sini combo. Oke, saya di sini. Dan letaknya tidak harus di sini ya, boleh di atas. Kemudian Anda pilih namanya find record, artinya mencari record. Saya akan mencari berdasarkan apa? Misalnya kode dokumen atau nomor dokumen dan sebagainya. Ya, misalnya nomor dokumen, misalnya ini berdasarkan nomor dokumen. Next. Ini dia. Kuncinya saya sembunyikan ini. Next. Finish. Misalnya di sini namanya adalah cari. Contoh seperti ini. Nah, ketika saya akan cari, nah, di sini kan ini akan berubah. Nah, seperti ini. Lokasi tidak harus di sini, boleh di sini juga pencariannya. Nah, pencarian boleh di sini. Ini seperti ini. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? KE 7, KE 8? Bisa, Pak. Bisa? Bisa. Jadi ini saya ulang. Oke. Ini saya ulang kesekian kalinya biar Anda mulai sekarang benar-benar bisa membuat tabel sendiri dan bisa membuat form sendiri. Ya, yang tadi yang telat-telat, khawatir saya itu memang yang telat masuk, telat bergabung, ini biasanya ketinggalan, jadi agak sedikit bingung. Bagi Anda yang telat masuk dan telat gabung, mesti kemungkinan bingung juga ada. Apalagi setiap hari telat terus gitu ya, apalagi setiap hari telat terus. Jadi seperti ini. Oke, nah masalah variasi warna, kemudian garis-garis dan sebagainya, itu hanya aksesoris tambahan saja. Ya, aksesoris tambahan. Kalau ini datanya pengen ditaruh di atas, ya silakan ditaruh di atas. Karena ada yang suka itu desainnya di atas. Di sini katanya, suka desainnya di sini. Ada yang suka model seperti ini. Oke. Oke, misalnya seperti ini. Boleh-boleh saja ya, kalau mau bikin tombol-tombol seperti ini boleh-boleh saja. Di bawah boleh, di atas juga boleh. Jadi tergantung selera. Ya, tergantung selera. Oke.
Oh ya, masalah warna ya, Anda bisa variasi sendiri ya. Saya coba taruh di bawah aja. Oke, di sini aja. Ini misalnya contoh aja seperti ini. Oke. Oke. Nah, berikutnya kalau sudah Anda membuat apa namanya formnya seperti ini, paling tidak seperti ini. Oh ya, tambahkan pencarian secara general. Yang namanya pencarian secara general kita tukar lagi. Di sini ada namanya find. Ini ada namanya ini find record. Nah, find record berarti melakukan pencarian. Anda bilang next. Ini pencarian secara general. Cari. Oke, ini dia. Cari. Boleh dikasih kotakan, boleh. Ini kotak. Oke, seperti ini. Boleh dikasih warna juga backgroundnya. Tidak boleh pakai warna. Sedikit. Kemudian klik kanan, dikirim ke belakang posisinya. Seperti ini juga biar tampilannya biar lebih baik. Seperti ini boleh. Oke, sekarang saatnya bikin namanya report. Sekali lagi kalau single form seperti ini, biasanya reportnya ada, yaitu report seluruh report per itemnya, per dokumennya kalau di sini. Di sini, bikin report dulu. Ini sudah selesai saya simpan. Saya kasih nama form dokumen. Oke, form dokumen. Berikutnya cara membuat reportnya, perhatikan. Ada dua model, seluruh data dokumen dan per dokumen. Kalau seluruh berarti gunakan tabular, kalau per itu berarti gunakan kolumnar. Jadi Anda bisa menggunakan di sini, pilih dokumennya dulu. Ini kalau seluruh data pakai yang langsung auto aja, seperti ini langsung jadi. Anda tinggal mengedit sedikit di sini. Ini adalah seluruh dokumen. Seluruh dokumen. Ini posisinya boleh dikecilkan bagi yang terlalu besar. Oke. Subjeknya. Contoh ini seperti ini ya, baca ini contohnya sudah. Ya, untuk masalah nanti kertasnya posisinya, Anda bisa atur di page setup ini. Kalau mau di landscape, pilih landscape gitu ya, landscape. Ini. Kemudian kertasnya apa? Silakan dipilih kertasnya di sini. Nah, dulu pernah saya sampaikan kertasnya apa, misalnya legal, misalnya contoh ya. Seperti ini. Oke, simpan dulu laporan dokumen. Yang pertama, jadi yang pertama tadi langsung klik create report, langsung jadi seperti ini. Kemudian yang kedua ada buat yang per itemnya, berarti per dokumennya. Jadi per dokumen ada, kemudian seluruh dokumen juga ada. Untuk yang per dokumen modelnya Anda buat kolumnar, jadi tampilannya model kolumnar. Sama tabel, kemudian Anda pilih create. Di sini ada namanya report wizard. Ya, di sini ada namanya report wizard. Ini. Kemudian Anda tentukan apa aja yang mau dimasukkan, semua ya silakan semua. Next. Nah, groupingnya nggak usah, next. Nah, cuman di sini, nah layoutnya Anda pilih yang namanya kolumnar. Anda pilih namanya kolumnar, next. Ini adalah data dokumen.
Anda lihat model tampilannya ya, model tampilannya Anda lihat. Seperti ini, kalau tadi modelnya seperti ini, kalau yang ini modelnya seperti ini. Oke, desain. Kalau ingin menghilangkan kotakannya, garisnya, namanya border ya, border stylenya Anda pilih yang namanya transparan. Jadi biar kelihatan polos. Oke, kalau sudah langkah selanjutnya ini, kalau sudah ditutup, saya simpan yes, ada 2 sudah. Kemudian kembali lagi ke form sini. Anda tambahkan tombol lagi, gunanya untuk memanggil reportnya. Nah, di sini tambahkan tombol, buka report. Oke, ya pilih namanya report operation ya, pilih report operation. Report operation, kemudian Anda pilih print preview kalau ingin dilihat dulu. Tapi kalau ingin langsung ke printer, pilih print. Pilih print. Tapi nanti juga bisa dirubah ya. Next, laporan dokumen misalnya. Lambangnya ini. Misalnya di sini judulnya adalah cetak dokumen. Oke, seperti ini. Satu lagi yang per item ini sama report operation review, cuman yang ini data dokumen review ini. Oke, per dokumen. Oke. Kalau ingin tidak ada cetaknya, ya cetaknya tulisannya dihilangkan ya, seperti ini. Per dokumen. Kalau ingin ukurannya dibuat sama, ini ya, tingginya dibuat sama, misalnya, nah, di sini ada ring, kemudian size, tingginya yang paling tinggi misalnya. Kalau sudah pernah saya sampaikan di akses ini. Nah, ini seperti ini. Nah, sekarang saatnya kita lihat hasilnya. Nah, saya cetak seluruh dokumen. Ini seluruh dokumennya. Kemudian yang per dokumen, berarti yang tampil ini per dokumen. Nah, Anda perhatikan di sini. Harusnya yang tampil ya dokumen yang sedang aktif. Kalau yang tidak aktif berarti nggak tampil. Nah, karena itu di sini perlu Anda pengeditan di sini. Dokumen. Berdasarkan apa? Anda lihat di sini. Berdasarkan kode dokumen atau nomor dokumen, tergantung Anda kasih primary key yang mana ya ini. Nah, kode dokumen di sini namanya apa? Kita cek juga. Namanya juga sama, kode dokumen. Artinya kode dokumen yang ada di sini harus sama dengan kode dokumen yang ada di form dokumen. Nah, jadi seperti itu. Caranya perhatikan, klik kanan, build event. Klik kanan, build event. Kemudian di where condition ini Anda ketikkan perintahnya, yaitu namanya tadi adalah kode dokumen. Ini kita baca kalau sudah ketemu begini. Kode dokumen yang ada di report harus sama dengan kode dokumen yang ada di forms yang buka. Sama ada S-nya ini. Tab, Anda seru nama formnya apa, di tab lagi. Anda seru nama fieldnya apa. Kode dokumen. Jadi begini. Artinya kode dokumen yang ada di report itu harus sama dengan kode dokumen yang ada di form yang aktif. Simpan. Kita lihat hasilnya. Ini misalnya saya cetak. Nah, cuma satu aja. Saya geser. Oke, jadi seperti ini. Nah, itu yang wajib ada di dalam pembuatan form. Jadi kelengkapannya form itu, form single itu seperti ini kurang lebih kelengkapannya. Oke ya, jadi seperti ini. Apa yang mau ditanyakan dulu? Ya, terutama yang filter ini tadi menguasai. Pak, di sini apakah harus kode dokumen?
ya. Tidak harus kode dokumen, tergantung nama yang Anda berikan masing-masing di sana ya, seperti itu. Ini. Pak, kalau sudah yakin dan benar pengen langsung ke printer ya, view-nya ini diganti. View-nya ini langsung diganti ke print, berarti langsung dicetak ke printer. View-nya ini, print review-nya diganti ke print, langsung ke cetak, berarti ke printer. Itu dia. Jadi seperti ini, kalau ingin tab, nempel. Kalau formnya, oh iya, kalau formnya ingin terpisah, ini kan nempel ya, jadi nempel seperti ini, nggak bisa digeser-geser. Kalau formnya atau reportnya ingin pisah, maka Anda atur di optionnya di sini. Option, kemudian current database, nah di sini ganti overlapping, dibolak-balik nanti bisa ini overlapping. Oke, ditutup dulu, nah, baru dibuka lagi, gitu ya. Habis ditutup dibuka lagi, ditutup dibuka lagi. Nah ini bedanya kalau saya buka, lihat, nah seperti ini, kurang lebar, lebarkan. Ini artinya bisa digeser-geser, ya, bisa digeser-geser. Nih. Jadi artinya ini bisa digeser-geser. Ketika buka report, sama. Ini seperti ini. Ini juga. Nah, itu kalau ingin bisa dipindah-pindahkan seperti ini. Any question? Ada pertanyaan? Kalau itu pakai pop-up bisa, Pak? Rasya dekat dengan temannya yang menggunakan HP atau yang lainnya, agak menjauh sedikit mungkin biar nggak berbenturan. Kalau pakai pop-up bisa, Pak? Pakai apa? Kalau pakai pop-up bisa, Pak? Boleh. Jadi pop-up itu dari begini. Ya ini saya klik kanan dulu, saya desain ya, desain tampilannya ini di sini. Nah di sini ada yang namanya di propertiesnya ini ada namanya pop-up dan modal. Ya, pop-up. Pop-up itu maksudnya dia akan muncul ke depan, namanya pop-up. Ya, pop-up itu artinya dia akan tampil di depannya. Jadi kan ini kan di belakangnya ini belakangnya, Anda lihat. Jadi kalau saya tampilkan, nah, ini, sebentar, ini kok mengecil sendiri tadi ya. Oke, ini ya. Jadi kalau saya tampilkan ini berada di dalamnya. Ini berada di dalamnya ini. Ini kok minimize otomatis ya. Saya ada ngeklik sesuatu tadi. Ada yang kena minimize kayaknya ya. Nah, jadi ini kalau pop up itu maksudnya dia tampilnya di depannya. Kalau modal artinya selain tampil di depannya, dia ketika tampil ini dia tidak bisa ngeklik yang lainnya. Itu modal. Tidak bisa klik-klik yang lainnya. Ini punya saya sepertinya ada yang sebentar ya. Enggak ada. Harusnya saya menekan sesuatu kayaknya tadi ya. Makanya jadi langsung minimize. Sebentar di sini. Padahal tidak ada ini ya. Ada sesuatu yang berbeda ini ya. Maksudnya nanti kalau Anda modalnya yes, sebentar saya modalnya yes. Ini ada sedikit kendala ya tadi ya. Modal saya yes, ini saya yes. Maka nanti ketika tampil pertama itu dia akan diaktifkan. Dia di atas ini. Di depannya itu namanya pop up. Di depan namanya pop up. Ketika saya tidak bisa ngeklik yang lain ini namanya modal. Ya, jadi kalau dua-duanya berarti dia sudah di depan dan dia tidak bisa klik yang lainnya, ini namanya modal. Kalau pop up-nya aja modalnya tidak Anda aktifkan, maka dia tampil di depan tapi ketika Anda klik di sini bisa. Nah, itu namanya kalau tidak aktifkan namanya modal. Nah, jadi sini itu gunanya pop up sama modal. Jadi pahami itu ya. Jadi itu gunanya bedanya pop up sama modal. Pop up itu tampil di depan, ya. Modal itu adalah
ketika dia tampil depan fokus pada yang tampil ini, dia tidak bisa klik yang lainnya. Itu dia. Ada lagi pertanyaan? Kayak 7 kayak 8? Aman? Pak, Ya. kalau tombol buttonnya memang buat sekaligus. Gimana tombolnya kenapa? Tombol buttonnya itu kalau dibuat sekaligus Di teks. kalau tombol buttonnya kalau dibuat sekaligus itu nggak apa-apa. Bisa apa masih bisa tembus? Bisa apa ya? Masih bisa apa tadi ya? Bisa tembus? Bisa apa ya rasanya tembus? Kalau Atau mungkin message saja, pakai message rasa. Mungkin maksudnya ini warna-warnanya ya. Kalau warna itu bisa diatur di sini, back color-nya, border style-nya. Ini bisa untuk pengaturan ini ya. Tombolnya di sini ada semua ini. Ganti warna ketika mouse pointer Anda arahkan ke sini, maka nanti dia jadi model apa, warnanya apa, ada semua di sini. Silakan diatur sendiri. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Silakan di yes. Nah, seperti ini contohnya. Nah, diatur semua. Batonnya, bentar, ini saya baca message dulu ya. Oh, buttonnya kalau dibuat sekaligus nggak apa-apa. Ya, kalau dibuat sekaligus itu maksudnya langsung semuanya dibuat ya nggak apa-apa. Tapi logikanya kalau misalnya Anda belum membuat yang namanya reportnya, Anda membuat button untuk manggil report mana yang akan dipanggil kalau reportnya belum dibuat. Ya, misalnya saya langsung selesaikan sampai tombol reportnya ini, tapi kalau belum punya report kan nggak bisa dibuat tombolnya. Artinya Anda manggilnya nanti yang dipanggil apa gitu ya. Jadi seperti itu. Itu mungkin ya, terserah kalau mau bikin langsung dan sebagainya, yang penting paham aja, nggak masalah. Baik, itu aja untuk hari ini. Hari ini saya pikir Anda sudah harus bisa, benar-benar bisa membuat tabel dari awal, dari nol. Ya, dari awal atau dari nol. Pertemuan berikutnya kita coba bagaimana kalau nanti tabelnya saya ambil dari tempat lain. Saya kasih contoh juga nanti pertemuan berikutnya. Sambil Anda menyusun aplikasi ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nanti jika ada pertanyaan boleh masuk. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.